Bab 175. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika dia masih seorang siswa sekolah menengah, Lee Junho hanya percaya pada tinjunya, dan anak-anak yang tersiksa lebih lemah darinya. Pelecehan mental dan fisik adalah hal mendasar, dan dia juga memeras uang. Di sekolah, dia adalah raja. Tidak ada yang bisa menolak dan harus menaatinya. Salah satu yang tersiksa adalah Shin Yongwo. Dia akan gemetar ketika ketakutan, dan akan menjadi pemarah jika harga dirinya diinjak-injak. Yongwo adalah sama, bahkan setelah pergi ke universitas dan militer. Lee Junho mengejeknya, setiap kali mereka bertemu di pertemuan alumni. Tapi, apa ini? Orang yang muncul pada reuni tahun ini, sangat berbeda. Dia sukses secara ekonomi dan percaya diri. Di sisi lain, Lee Junho tidak berubah dari masa sekolahnya. Dia tidak bisa meninggalkan mentalitas gangsternya, dan tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat. Dia berusia akhir 20-an dan hanya bisa menemukan pekerjaan paruh waktu. Lee Junho menjadi malu pada dirinya sendiri. Dia turun dari tahta tempat ia duduk, dan menghadapi kenyataan. Aku perlu berubah, seperti Yongwo. Lee Junho bertekad. Seperti Yongwo, dia mencoba mengatasi masa lalunya, untuk mencapai kehidupan yang baru dan sukses. Pertama-tama, dia meninggalkan harga dirinya yang sia-sia. Dia bekerja keras untuk mencari pekerjaan di pompa bensin, toserba, kafe PC, dan lokasi konstruksi. Dia tidak membanggakan. Dia tidak menghabiskan banyak uang. Dia menyelamatkan 1 sen, 2 sen, dan akhirnya menyadari sesuatu. Bagaimana borosnya merampok uang orang lain dengan kekerasan. Dia juga menyadarinya, setiap kali dia diabaikan oleh pelanggan, karena menjadi pekerja paruh waktu. Dia percaya jika tindakan mengabaikan yang lemah adalah dosa yang seharusnya tidak diampuni. Petik 1. Maafkan aku, Shin Yongwo. Dalam perjalanan kembali ke rumah setelah pekerjaan paruh waktunya, Lee Junho merokok di bilik merokok dan meminta maaf kepada Yongwo dalam benaknya. Ada senyum pahit di wajahnya. Jika aku bisa memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepadamu, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kompetisi nasional Satisfy disampaikan di papan iklan, dengan menggunakan gedung pencakar langit. Dia bisa melihat penampilan Yongwo di sana. Sekarang, dia adalah orang di dunia yang sama sekali berbeda. Banyak orang berhenti di sepanjang jalan dan menatap Yongwo di papan iklan. Di antara kerumunan ada adik Yongwo, Sehi. Keren. Yerim bersama Sehi, dan dengan tulus mengagumi kakaknya. Dia benar-benar terpesona oleh Yongwo, yang muncul untuk menyelamatkan Yura dan melawan tim asing. Dia mampu, kuat, dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kakakmu benar-benar pria terbaik. Petik 2. Permainan dan kenyataan berbeda. Aku mengagumi kakakku, tapi dia bukan pria terbaik. Sehi mencoba mengembalikan Yerim ke kenyataan, tapi itu tidak berguna. Apakah kamu tidak tahu, jika Satisfy bukan permainan yang sederhana? Satisfy sudah menjadi kenyataan lain. Dia adalah pria terbaik dalam kenyataan itu. Petik 2. Yerim tahu itu, lebih akurat daripada Sehi. Dia memiliki penampilan yang lebih dewasa daripada usianya, dan menyatakan dengan tawa. Aku pasti akan memiliki kakakmu. Teguk. Orang-orang yang mulai di sekitar mereka tertarik pada Yerim, dan kehilangan jiwa mereka. Ada suara tegukan di sana-sini. Beberapa pria yang tampak seperti gangster sudah mendekati. Sehi memelototi mereka dan menegaskan pada Yerim. Kamu tidak cocok dengan selera opa. Hah? Mata Yerim melebar. Dia melihat ekspresi kesal Sehi dan tertawa. Maaf, Sehi, aku lupa betapa kamu sangat mencintai saudaramu. Aku minta maaf, karena membuatmu cemburu. Aku tidak hanya mengatakan ini. Kamu benar-benar tidak cocok dengan selera opa. Kamu, orang seperti apa yang akan membenciku? Yerim dianggap sebagai ratu terbaik dari sekolah menengah Korea Selatan bersama dengan Sehi. Jadi, harga dirinya sangat tinggi. Sehi menjelaskan alasan kata-katanya yang penuh percaya diri. Opa suka gadis berdada. Yerim memiringkan kepalanya ke satu sisi. Bukankah aku cukup besar? Kamu setidaknya harus memiliki dekap. Di papan reklame, Yongwo menyelamatkan Jishuka dari Huren. Wajar untuk menyelamatkan Yura, karena dia orang Korea. Tapi, bukankah Jishuka perwakilan dari negara lain? Kenapa dia menyelamatkannya? Yerim mengkonfirmasi dada besar Jishuka, dan cemberut. Sungguh, itu seleranya. Dia seekor anjing dalam kebiasaan itu. Sehi sangat marah. Dia kesal melihat wanita itu tergantung pada kakaknya. Aku pergi. Pada akhirnya, Sehi berbalik dari papan iklan elektronik dan bergerak menuju perpustakaan. Yerim ingin melihat lebih banyak siaran, tapi dipaksa untuk mengikuti Sehi. Lalu, dia berpikir. Aku belum genap 20 tahun. Jadi, haruskah aku mencoba dekap? Dia serius mempertimbangkannya. Huren menatap Jishuka dan Grit. Dia minum Helpotion dan penawar racun sebelum berbicara. Ini bukan penangkal umum. Panah beracunnya cukup mengerikan. Dia memeriksa papan skor. Korea memiliki 131 poin, AS 82 poin, Brasil 73 poin, Inggris 60 poin, dan Spanyol 0. Sekarang, hanya ada 5 negara yang tersisa.
Spanyol dikesampingkan. Mad Team Spanyol berada di ambang akan dikeluarkan oleh Regas. Huren memahami medan perang dan mengirim Whisper ke Lawel di belakang. Keluar dari pertempuran, dan fokus pada penanganan target. Kita telah menyerah pada medali emas, tapi kita harus mengambil medali perak. Bukankah damagenya cukup besar? Bisakah kamu melawan Pak Mas Descendants dalam kondisi seperti itu? 7 Bila emas masih bergerak sendiri dan menghancurkan target. Huren mengkonfirmasi adegan itu dan tersenyum gelap. Kenapa tidak? Tadak. Huren memandang Grid. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Karena situasinya seperti ini, haruskah aku menikmatinya sedikit? Itu adalah provokasi yang jelas. Grid yang percaya diri untuk tidak akan jatuh pada provokasi itu. Berhentilah bermain-main. Kraugel peringkat pertama, Zibal peringkat kedua, Chris peringkat ketiga, Agnus peringkat ketujuh, Huren peringkat ke-8, Bondre peringkat ke-11. Akhirnya, Hao peringkat ke-14. Yura menyebut mereka 7 orang yang lebih kuat darinya. Grid dengan jelas mengingatnya. Namun, dia sama sekali tidak gugup, meskipun Huren menjadi salah satu dari mereka. Dia adalah seseorang yang menyerbu monster boss terkuat sendirian. Dia yakin, jika dia bisa mengalahkan petinggi dengan statistik, keterampilan, dan itemnya. Jishuka, serahkan dia padaku dan berkonsentrasi pada target. Apakah kamu tidak ingin medali perak? Ya, terima kasih. Jishuka berterima kasih pada Grid dan menghilang ke hutan bersama Samuel. Setelah Grid sendirian dengan Huren, dia segera membuka tarian pedangnya. Pak Mas Swordsmanship. Saat Grid bergerak 2 langkah. Uok. Bilah merah panjang 5 meter muncul dari ujung jari Huren dan menusuk dada Grid. Anda telah menderita 4.600 damage. Huren menyerang dengan waktu yang tidak bisa diatasi, karena Grid sibuk dengan tarian pedangnya. Damagenya cukup besar. Aku menderita banyak kerusakan, meskipun memakai set armor legendariku. Atau apakah itu damage standar aura? Grid bingung, tapi skill terbaiknya sudah digunakan. Kill. Bilah biru raksasa yang dipenuhi kebencian, meraung saat menuju Huren. Kuarururung. Pohon-pohon di daerah itu bergetar, karena gelombang energi luar biasa yang datang darinya. Grid telah merencanakan untuk meniup Huren. Namun, Huren bergerak ke samping pada waktu yang tepat, dan menghindari kill. Lalu, dia pindah kembali ke Grid dan mengarahkan bilah auranya, ke celah yang terbuka oleh ayunan pedang besar. Anda telah menderita 4.600 damage. Anda telah menderita 4.600 damage. Damage ini kerusakan konstan. Aura, apakah itu mengabaikan defense dan memberikan damage tetap? Grid mengerutkan kening, saat dia terlambat mengerti. Energi kill menembus udara kosong dan memudar. Huren mendecakkan lidahnya. Untuk menyerang dengan skill yang tidak ditargetkan, kamu pertama-tama harus menahan gerakan lawan. Jika itu tidak mungkin, kamu harus memprediksi gerakan mereka. Bukankah itu bagian dari dasar-dasar? Grid meminum potion untuk memulihkan HP-nya dan bertanya. Apakah kamu mencoba mengajariku sekarang? Mengajari? Hahat, omong kosong. Apakah ada alasan untuk melakukan jenis bantuan itu, untukmu? Aku hanya kecewa. Kamu memiliki kelas terkuat dan ini adalah sejauh mana keahlianmu. Apakah kamu tidak memiliki pengalaman tempur? Grid membentaknya. Tentu saja aku punya pengalaman tempur. Kamu tidak bisa membayangkan, berapa banyak bos yang aku serang sendirian sejauh ini. Huren terkekeh. Apakah pengalaman tempurmu terbatas pada raid boss? Kukuk, tentu saja, bos kuat. Tapi, bukankah mereka hanya bertarung dengan kekuatan atau dengan pola tertentu? Mereka tidak bertarung dengan cerdik. Ya, sama sepertimu. Tidak bisakah kamu melihat, jika perbedaan dalam pengalaman tempur kita terlalu besar? Berbicara omong kosong, hanya karena kamu menghindari skillku sekali. Grid yang panas menggerakkan pedangnya seperti kupu-kupu menari. Kali ini, dia akan memukul wajah nakal Huren. Tapi, Pak Mas Swordsmanship memiliki kelemahan. Untuk mengaktifkan, nama skill harus diucapkan. Ini membutuhkan waktu minimum 0,8 hingga 2 detik, sebelum skill diaktifkan. Jelas, beberapa orang akan merasa, jika ini adalah waktu yang singkat. Bahkan, tidak ada player, monster, dan boss yang ditemui Grid yang menyentuhnya selama waktu ini. Tapi, bukankah Yura membalas dalam 0,5 detik, saat menghadapi Crusher? Lebih jauh, Huren jauh lebih baik darinya. Teuk. Saat Grid mengambil langkah pertama dari tarian pedangnya. Uwok. Anda telah menderita 4.600 damage. Anda telah menderita 4.600 damage. Huren menyerang Grid 2 kali selama waktu itu. Pada saat yang sama, dia melarikan diri ke belakang, membuka jarak. Grid memeriksa jarak dan memutuskan itu tidak mungkin, membatalkan aktivasi skill-nya. Baunya busuk. Dia mengakui, jika Huren kuat, itu diterima dibandingkan dengan bos yang ia hadapi sejauh ini. Damage tetap dan kemampuan aura untuk secara bebas mengubah bentuknya, cukup menjengkelkan. Tapi, bagian yang rentan adalah, dia tidak bisa menggunakan skill. Tentu saja, Grid memiliki pengalaman berkelahi. Namun, dia merasakannya, setelah 2 skill menjadi tidak berguna. Apakah kamu akan menggunakan skill dengan sembarangan lagi?
Apakah kamu tidak memiliki kemampuan belajar? Huren menghela nafas, seolah-olah Grid menyedihkan. Pada akhirnya, Grid bergegas mendekatinya. Baik, aku hanya bisa mengayunkan pedangku daripada menggunakan skill. Maka apakah kamu dapat menghindarinya? Rage Blacksmith. Petik 2. Jejeong. Failure plus 9 berbenturan dengan bila aura. Kuat. Huren mengkonfirmasi, jika auranya bergetar seperti api di depan angin, dan mendecakkan lidahnya. Dia mencoba membuka jarak dengan Grid, tapi move speed dasarnya tidak cukup. Jejeong. Jang. Grid terus-menerus menempel pada Huren dan mengayunkan pedangnya. Huren nyaris berhasil mempertahankan dan mengkonfirmasi, jika cooldown skill escape-nya telah berakhir. Escape. Mengintip. Skill jarak dekat ini adalah sesuatu yang dimiliki semua kelas warrior. Huren berhasil mendapatkan 5 meter dari Grid, dan menggeser sebagian auranya ke bagian bawahnya. Attack power berkurang 30%. Move speed meningkat 30%. Lebih cepat. Grid tidak lagi bisa mempersempit jarak ke Huren, yang melarikan diri seperti seorang pengecut. Pada akhirnya, dia bertukar ke dagger ideal, menggunakan flash step dan berteriak pada Huren. Ayo selesaikan game ini. Ppppeok. Huren melompat ke arah, di mana ada banyak target dan melepaskan auranya di sekelilingnya. Ada ledakan dan skor tim AS dengan cepat diperbarui. Amerika Serikat memiliki 109 poin. Sangat menakjubkan, setelah mengeluarkan perwakilan dari Perancis, Cina, dan Jepang. Huren menghancurkan 16 target dalam satu serangan, saat berlari dari Pakmas Descendants. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Grid ingin membantu Jisuka dan Regas. Dia ingin negara mereka memenangkan medali perak dan perunggu. Karena itu, dia mengejar Huren untuk menghentikannya. Berkat kegigihannya yang tinggi, stamina Grid tetap stabil, sementara Huren perlahan-lahan menjadi lelah. Aku pikir, dia menginvestasikan sebagian besar statistiknya ke dalam strength, kemudian beberapa agility dan stamina. Tapi sekarang, aku melihat jika statistiknya tinggi, secara keseluruhan. Memang, Blacksmith dapat meningkatkan statistik mereka secara dramatis melalui produksi item. Seiring waktu, Huren dapat memahami lebih banyak tentang Grid. Tapi napasnya menjadi sesak dan dia melambat. Aku hampir menyusul. Mata Grid berbinar. Inilah akhirnya. Dia akan segera menangkap pria yang menjengkelkan itu. Grid dipenuhi dengan kesenangan, tapi ada masalah. Tim Korea Selatan, 150 poin, menang. Apa? Grid memperhatikan kesalahannya. Dia lupa tentang kehadiran Yura dan Pafranium. Dia tidak memberitahu Yura, jika dia ingin mengalahkan tim AS, dan dia tidak mengingat perintah, penghancuran target yang ia berikan kepada Pafranium. Yura dan Pafranium terus menghancurkan target sementara dia mengejar Huren. Akhirnya, itu mengarah pada ini. Bye-bye. Huren tertawa, karena dia telah meramalkan situasi ini dari awal. Grid terpaksa lockout. Itu adalah aturan, jika tim yang mencapai kuota, tidak bisa lagi tetap di medan perang. Setelah itu, Amerika Serikat berikutnya mencapai 150 poin setelah Korea Selatan dan meraih medali perak. Inggris dan Brasil tertinggal untuk bersaing memperebutkan tempat ketiga, dan Inggris akhirnya menjadi pemenang. Kemampuan Jisuka untuk menghancurkan target jauh lebih baik daripada Natasha. Tapi, pasangannya adalah masalahnya. Samuel terlalu kurang dan tidak bisa melindungi Jisuka dari Regas. Pada akhirnya, ratusan ribu penonton menyaksikan tim Korea, Amerika Serikat, dan Inggris naik podium. Itu menyenangkan, pemula. Sial. Adegan lucu diproduksi. Grid memenangkan medali emas dan cemberut dari puncak podium, sementara Huren menerima medali perak di sebelahnya dan tertawa keras. Melihat suasana kedua pria itu, rasanya seperti AS telah menang.